Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Salvadero Benar. Hari ini kita akan membahas tentang RKUHP. Sebagai warga Indonesia, kita patut berbangga karena kita mempunyai undang-undang hukum pidana sendiri. Namun, disahkannya RKUHP ini masih menuai polemik di antara masyarakat. Di antaranya karena isu-isu yang terdapat di dalam pasalnya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita simak video berikut ini yuk. RKUHP adalah sebuah undang-undang baru menggantikan KUHP yang mana disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada hari Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Pembaruan ini dilakukan sebab berlakunya KUHP Belanda di Indonesia sudah berlangsung selama 104 tahun sampai saat ini. RUU KUHP atau RKUHP merupakan produk undang-undang yang akan menjadi konstitusinya hukum pidana serta pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. RUU KUHP telah memfokuskan kepada 3 masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Masing-masing merupakan subsistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan. Merupakan 2 pemuda yang sedang memberitahu keresahan mereka atas pasal baru yang sangat menyesakkan mereka. Bagaimana tidak, pasal yang baru saja disahkan sangat membingungkan, tidak sesuai dengan bentuk pemerintahan NKRI. Memang rakyat masih bisa beraspirasi, tetapi kini mereka dibatasi oleh garis yang begitu besar. Pasal 240 dapat berpotensi kuat sebagai alat pembungkaman publik. Bukan ini yang kami harapkan. Ini tidak benar. cabut atau Menjadi kalang kabut. ngakunya negara demokrasi, beda pendapat dikit, Langsung main lapor polisi. Demokrasi sudah tidak aman. Pejabat dilindungi. Rakyat terancam dijeruji. tolong. Selamatkan hak kami. Saat ini saya berada di tempat para demonstran yang sedang berunjuk rasa untuk penolakan RKUHP, terutama pasal 240. Isu rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang terbaru masih banyak memuat pasal kontroversi yang menuai banyak perbincangan publik. Setelah pro kontra pasal 218 mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden, kini pasal RKUHP yang pasal 240 juga menjadi sorotan. Mari kita dengarkan tanggapan para demonstran tentang penolakan kebebasan berpendapat ini. Baik, saya sudah bersama 2 perwakilan demonstran. Apa yang diharapkan oleh kalian dengan berpartisipasi dalam penolakan kebebasan berpendapat? Jadi Indonesia kan negara demokratis. Nah, kalau pasalnya disahin, nggak mungkin dong nanti posisi demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan kan, karena masyarakat gak bisa berekspresi atau menyampaikan pendapat sebab kritikan yang kasih dianggap menyinggung. Di pasal itu seakan kayak pemerintah dan lembaga lain berkuasa atas negara, ingin dikritik, namun kalau dikritik nanti kena masalah. Kalau memang mau demokratisasi seutuhnya, pasal yang mengancam kebebasan berekspresi ini harusnya dicabut, bukan dimodifikasi. KUHP ini disusun Belanda pada waktu itu sebagai penjajah. Seharusnya RKUHP ini merupakan bentuk antitesis dari pasal-pasal kolonial tersebut. Sekian. Baik, jadi itulah tanggapan para demonstran yang mengenai demokrasi yang terjadi hari ini. Kita dapat melakukannya atau tidak, sama sekali kalian yang memilih. Sekian, saya melaporkan dari tempat kejadian. Penguasanya negara ini adalah rakyatnya. Pemerintah yang harusnya takut sama rakyatnya, bukan sebaliknya.
Negara yang membuat rakyatnya takut sama pemerintahnya adalah ciri-ciri negara yang otoriter. Kita ini adalah negara demokrasi, jadi tetap bersuara selantang-lantangnya, sekeras-kerasnya, selama itu fakta yang berlandaskan kebenaran.